Kalau kita bicara 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 itu adalah milestone yang kita tentu punya impian, punya harapan, punya target kita. Dan kalau Indonesia tadi disebut keren artinya jaga terus tadi stabilitas politik, kita tetap terbuka, demokrasi, ada check and balance, ada kritik tapi juga konstruktif. Ya kita jalan, tidak selalu sempurna, nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia itu, tapi tetap progressing. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Kita sekarang di dalam G20 itu kita ada di ranking berapa? 15 atau 16 gitu. Tapi kalau kita terus steady growth-nya tadi di atas 5%, maka nanti UK dan negara-negara Jerman itu akan turun ke bawah, kita akan di atas gitu. India, RRT kita, karena selain populasi dan ekonomi size-nya akan gede. Nah, untuk mencapai itu kan tidak cuman hitung-hitungan growth sekian, GDP sekarang terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Tadi reform tetap dijalankan. Reform kemana? Reform yang membuat pemerintahan itu menjadi bersih, efisien, akuntabel, melayani. Jadi siapa saja nanti yang berkuasa, regardless partai politiknya, dia harus punya behavior yaitu akuntabel, bersih, melayani. Jadi kalau kita berkompetisi secara demokratis bukan untuk grabbing the power tapi how to serve people better than others gitu kan. Kompetitornya harusnya kan gitu. Debat policy-nya adalah seperti itu. Nah, itu dari sisi pemerintahan. Infrastruktur harus dibangun, sistem kesehatan harus dibangun supaya kita nggak kena pandemi, kelimpungan seperti dunia saat ini yang memang luar biasa kelimpungannya. Indonesia relatif bagus, meskipun sistem kesehatan kita masih tetap harus diperkuat. Pendidikan jelas sangat core di dalam reform ini. Sehingga kita nanti punya SDM yang baik, institusi publiknya bersih, accountable, efisien, infrastrukturnya bagus, sehingga Indonesia bisa tadi growing menjadi negara yang tadi disebut keren. Reform di sisi hukum penting banget, gitu kan. Jadi kita punya yang disebut check and balance, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang bisa tiga-tiganya itu berfungsi secara bagus. Jadi rakyat merasa aku terwakili, aku dijaga, dan negara ini hadir secara adil, kan kayak gitu. Itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah tadi kalau bicara tentang isu-isu gender, Indonesia tadi kita punya belum 100 tahun merdeka kita udah punya presiden perempuan. Amerika yang udah 200 tahun merdeka belum pernah punya. Nyaris. Baru satu VP-nya perempuan gitu ya. Menteri Keuangan pertamanya dia baru kemarin, Janet Yellen. Kita udah lebih dulu waktu saya diminta sama Pak SBY dulu. Jadi udah relatif maju. Ketua DPR perempuan, di Amerika ada. Di Eropa baru ngomong gender, tapi Prime Minister perempuan baru Jerman gitu ya. Prancis belum pernah, iya kan dalam hal ini. Jadi Inggris Margaret Thatcher sama yang kemarin. Jadi artinya kalau kita ngomong tentang gender, mungkin nggak cuma top position, tapi bagaimana lensa atau optik di mana manusia itu kan ada laki perempuan. Hampir 50-50. Gitu kan? Paling 51-49. Bahkan perempuannya lebih. Iya, makanya 51-49 perempuan bahkan lebih banyak gitu. Kalau Anda memperlakukan perempuan itu cuma sebagai appendix, itu catatan akhir gitu. Ya berarti Anda wasting half of those population sebagai sesuatu yang padahal mereka kalau bicara tentang sekolah, kita lihat aja deh. Biasanya yang juara kelas itu perempuan. Cewek. Top yang 5 nyontek dari cewek. Iya. Top 5 perempuan, top 10 baru ada laki-laki 3 gitu ya. Waktu sampai mahasiswa teladan perempuan biasanya. Begitu masuk kerja, mereka kemudian menikah, mulai drop out mereka. Artinya, aku harus menikah atau karir. Kalau menikah karir bisa dikompromikan, mereka punya anak, ngurusin anak atau karir. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sebagai laki-laki nggak pernah ditanyain. Do you want career atau menikah? Ya laki-laki ya dua-duanya lah.
Mau punya anak atau karir? Ya laki-laki dua-duanya kan udah ada yang ngurusin anak. Kalau perempuan kan enggak. You never been asked like that, right? Aku sebagai menteri perempuan itu sering banget aku ditanya, Bu, gimana cara milih antara karir sama keluarga gitu. Wow. That kind of question nggak pernah ditanya ke laki-laki loh kita. Untuk Jadi nama memang, saya nama cewek, Bu. Ya, oh gitu. Ya. So I represent both. Okay, very nice. Artinya itu ya saya mau mengatakan perempuan itu along their ability untuk mengkontribut kepada masyarakat, mereka menghadapi tantangan yang tidak sama dengan laki-laki. Kadang-kadang bahkan karena secara social norm, cultural, bahkan religious interpretation itu dijadikan sebagai alasan untuk beban perempuan itu menjadi lebih berat. Semuanya kayaknya defaultnya ya perempuan yang bertanggung jawab, gua dong yang keren di luar gitu. Betul. Kalau perempuan di luar keren, ditanyain keluarga kamu berantakan nggak, gitu kan, kayak gitu selalu. Kalau laki-laki berantakan nggak ada yang nanya juga gitu. Jadi that kind of asymmetric treatment memang membuat perempuan itu quite tough ya untuk mencapai suatu posisi. It doesn't mean bahwa kita itu give up. Jadi contohnya kalau saya di Kementerian Keuangan kita coba supaya anak-anak muda yang kerja ini tidak menimbulkan tension trade off waktu melahirkan. Saya bilang laki-laki boleh paternity leave, harus nungguin istrinya dan anaknya. Itu kan memberikan moral support. Di sini harus ada lactation room. Sehingga itu, bahkan saya minta kalau memang ada tempat untuk childcare, dilakukan juga untuk membuat childcare menjadi penting untuk kita semuanya. Jadi ada gesture-gesture yang mungkin untuk laki-laki dianggap nggak terlalu penting ya, tapi untuk perempuan itu everything gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting buat mereka. Dan coaching, sebetulnya laki-laki itu memberikan peranan penting loh kita. Seperti kamu itu your gesture gitu untuk bisa memberikan appreciate ruang yang sama, opportunity itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kalau sama perempuan biasanya kita juga saling mendukung ya dalam hal ini. Ini empiris loh, Mbak, di venture capital ada studi yang menyatakan semakin diversitasnya meningkat, ROI-nya, return on equity, jauh lebih bagus, bukan lebih bagus saja. Jauh lebih bagus. Well, itu udah studi cukup lama. Kalau aku waktu di Bank Dunia kan juga karena sebagai COO kita membuat yang disebut salah satu yang disebut mainstreaming itu adalah gender. Itu yang namanya cross cutting issue. Itu kita lihat kalau di korporasi board yaitu dewan direkturnya, kalau laki-laki semua ya you have like a boys club gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, itu kan kejadian di berbagai teknologi kayak Google maupun di Facebook. Waktu mereka mendevelop artificial intelligence, karena itu ada boys club, dia nggak tahu bahwa ternyata perempuan tuh beda. Jadi waktu bikin AI-nya seolah-olah semua manusia tuh laki. Lain kan? Jadi hal kecil tapi yang menunjukkan bahwa if you don't have gender sensitive, ini menyebabkan, bayangkan kalau di dalam korporasi kita, kalau kamu sebagai CEO apalagi jadi owners, kan kamu kepingin kalau invest itu dia thriving dan tahu risikonya di mana. Tapi kalau kamu boardnya laki semuanya, kamu merasa udah wah sebagai konformis. Mereka cuma ya itu aja lemah sakit saling gagah. Nggak ada yang lihat ke spion. Di situ di belakang ada, atau lihat ke depan bakal di atas. Sekarang ini lagi banyak awan, sebentar lagi hurricane akan muncul. Nggak punya kepekaan itu karena ada yang disebut club mentality. Nah, diversity itu menyebabkan boardnya itu bisa melihat semua alternatif. Itu kan bagus. Oh, di sini kalau di antara laki-laki nggak lihat bahwa ini adalah opportunity. Tapi kalau ada perempuan, itu sebetulnya bagus loh. 50% dari populasi itu perempuan. That's really a big market. That's another opportunity. Atau mereka akan lihat dengan kepekaan empatinya, dia lihat this is gonna be too risky, maka mereka akan bisa untuk mengurangi resiko. Jadi empiriknya benar di dalam, makanya di Jerman sekarang jadi law mandatory. Jadi nggak boleh ada board of director yang laki-laki, harus ada perempuan.
Jadi terjadi diversity di dalam pemikiran. Menurut saya sih iya ya. Harus. Kalau saya umat Islam, saya baca kitab suci dan disebutkan diciptakanlah laki dan perempuan. Itu kan tidak berarti laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja untuk melaksanakan amal. Itu yang menggambarkan dunia itu terdiri dari itu tadi. Makhluk yang mestinya jangan dianggap yang sebagian ini adalah tadi saya bilang appendix atau catatan kaki footnote. Aja, footnote, gitu sebagai footnote. Itu yang harusnya akan kehilangan potensi untuk bisa menciptakan menurut saya sih peradaban dan kehidupan yang lebih baik. No disagreement. Bu, I have 1,000 more questions. Tapi I know you have to go. Yeah. Terima kasih banyak loh. Really good to see you again. Yeah, likewise. Likewise. Yeah. Fascinating. Saya sebenarnya pengen lihat kamu nyanyi aja sama main piano daripada waktu saya dikasih tahu mau podcast. Ya, kenapa bukannya dia main piano aja sama? There will be a time. Gitu ya. Oke. Thank you. Ya itu. Teman-teman, itulah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.